Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Rehana Setiawati, NIM 19930123 dari program studi S1 Akuntansi 2019 Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Irfan SE FSI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia mulai dari awal proses penciptaannya. Hak asasi melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi harus dipertahankan dengan tidak merugikan hak orang lain serta tidak menimbulkan gangguan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia. Pertama, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Kedua, tidak dapat dibagi. Semua orang berhak untuk mendapatkan semua hak, baik itu hak sipil, politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ketiga, hakiki. Hak asasi manusia merupakan hak asasi semua manusia yang sudah pada saat manusia itu lahir. Dan yang keempat, universal. Hak asasi manusia berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, suku, jenis kelamin, atau perbedaan yang lainnya. Persamaan merupakan salah satu dari berbagai ide hak asasi yang mendasar. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia. HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak boleh dilanggar. Selanjutnya adalah fungsi HAM. Pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atau pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah. Kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Dan yang keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Selanjutnya adalah macam-macam hak. Pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi ini berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Kedua, hak asasi hukum. Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga, hak asasi ekonomi. Hak ini, maka tiap-tiap individu bisa terlibat dalam kegiatan perekonomian. Bisa kegiatan jual beli, melaksanakan perjanjian kontrak, atau memiliki pekerjaan yang pantas. Keempat, hak asasi peradilan. Hak ini bagaimana tiap individu mendapat perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Kelima, hak asasi sosial budaya. Ini terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Bisa mendapatkan pengajaran atau mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Dan yang keenam, hak asasi politik. Hak ini terikat dengan kehidupan berpolitik seseorang. Ini seperti hak untuk dipilih dan memilih, hak mendirikan partai, politik, atau ikut kegiatan pemerintah. Ruang lingkup HAM. 1. Hak pribadi, berupa hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. 2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada. 3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Bagaimana sih hak asasi manusia di Indonesia? HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat. Banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kasus dilakukan pemerintah yang sangat melanggar HAM. Beberapa contoh peristiwa atau kejadian dari pelanggaran HAM yang dilakukan yaitu pada tahun 1965, di mana penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal Angkatan Darat dan penangkapan, penahanan, dan pembantaian komunis Indonesia.
Kembali ke masalah HAM di Indonesia, mengapa pelanggaran HAM di Indonesia masih sangat terjadi dari tahun ke tahun dan juga sampai saat ini masih sering terjadi pelanggaran HAM itu? Apakah pemerintah selalu tegas menindak oknum atau institusi yang menentang kekuasaan, ataukah memang masyarakat kita yang terlalu anarkis sehingga pemerintah terpaksa melakukan tindakan atau kebijakan dari pemerintah yang memberatkan rakyat, karena biasanya rakyat bertindak dikarenakan hal tersebut. Tidak akan ada suatu masyarakat menyerang atau menuntut ke pemerintahannya jika tidak ada hal dasar yang melatar belakangi. Mengapa terjadi pelanggaran HAM? Pertama, masih belum adanya kepahaman pada tataran konsep HAM antar individu. Kedua, belum adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban. Ketiga, belum terjadi kinerja maksimal dari aturan-aturan maupun penegak hukum di suatu tempat. Dan keempat, mampu mementingkan kepentingan diri sendiri dalam mencapai sesuatu. Ini adalah salah satu beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Pertama, penculikan aktivis 1998 merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan secara paksa. Kasus ini terjadi menjelang sidang umum MPR pada tahun 1998. Total korban dari kasus ini adalah 1 orang dibunuh, 12 orang dianiaya, 11 orang disiksa, 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya, dan 23 orang dihilangkan secara paksa. Kedua, pembunuhan Munir merupakan seorang aktivis yang aktif memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Munir meninggal dunia dalam perjalanan menggunakan pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Uji forensik kepolisian Belanda memperlihatkan bahwa ada jejak senyawa arsenikum dalam proses otopsi. Munir diduga meninggal karena diracuni oleh seseorang. Ada pihak yang tidak suka terhadap sepak terjang Munir dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Ketiga, tragedi Trisakti terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam tragedi ini, mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya terlibat bentrok dengan aparat yang ingin membubarkan demonstrasi. 4 orang mahasiswa meninggal dunia akibat tertembak dalam tragedi ini, di antaranya Halwidin Royal, Elang Mulyar Lesmana, Hertanto, dan Hendriawan Said. 4. Tragedi Semanggi 1 dan 2 merujuk kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Dan yang kelima adalah Bom Bali. Bom Bali adalah aksi terorisme yang mengakibatkan ratusan korban tewas dan luka-luka. Aksi terorisme ini dilakukan oleh kelompok teroris Solo dan Serang. Beberapa pelakunya adalah Imam Samudra, Ambrozi, dan Dul Matin. Ada dua peristiwa bom Bali yang terjadi. Yang pertama adalah pada tanggal 12 Oktober 2002. Pada saat itu bom meledak di Kuta. Bom ini menyebabkan 202 orang tewas dan 209 luka-luka. Sebagian besar korban tersebut adalah wisatawan asing. Yang kedua terjadi pada tanggal 1 Oktober 2005. Ada 3 bom yang meledak pada malam itu, 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Bom ini menewaskan 23 orang. 4 di antaranya adalah wisatawan asing dan 3 adalah teroris. Terima kasih atas partisipasinya. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you.